Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau berbagi atau sharing kepada kalian tentang kehamilanku. Sebelum tonton video aku, jangan lupa ya subscribe dulu channel aku supaya channel aku bisa lebih berkembang dan bisa memberikan video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah teman-teman, jadi aku itu menikah udah hampir 2 tahun dan aku menikah di tahun 2019 akhir. Sebenarnya aku udah melakukan berbagai promil. Nah teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya aku melakukan promil apa aja kurang lebih 2 tahun ya. Nah, jadi aku itu divonis PCOS itu setelah menikah beberapa bulan. Tadinya rahim aku itu bersih aja, nggak ada masalah apapun. Mungkin karena berat badan aku yang semakin bertambah setelah menikah, terus makanan yang nggak karuan sehingga mempengaruhi rahim aku. Nah, di situ aku udah divonis PCOS. Di USG-nya pun itu banyak telur-telur. Padahal kalau PCOS itu telur-telurnya emang banyak, besar-besar. Tapi mereka itu nggak bisa dibuahin, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi setelah aku divonis PCOS, aku itu divonis kista pas bulan puasa tahun 2020. Karena setelah aku promil di dokter pertama yang langganan aku itu, karena belum berhasil, akhirnya aku pindah ke dokter SPOG lain buat promil. Karena kan setiap dokter SPOG itu berbeda-beda cara menangani pasien ya. Untuk yang di dokter kedua ini, aku disarankan untuk merapikan hormon aku dulu, yaitu aku harus menjalani pengobatan hormonal 3 bulan. Tapi aku itu menjalaninya itu cuman sebulan, teman-teman. Di situ karena apa? Karena aku saking nggak sabar pengen punya anak. Kalau nunggu 3 bulan itu kan lama gitu, karena di situ aku nakal ya teman-teman, aku nggak nurut apa kata dokter dan aku cuma sebulan ngejalaninya. Akhirnya aku di situ pendarahan, teman-teman. Aku juga bingung, ini tuh kenapa? Apa karena efek aku nggak jalani pengobatannya ini selama 3 bulan? Apa karena sebulan aja jadi berantakan kayak gini? Sampai aku selama bulan puasa, awal puasa sampai mau lebaran itu aku mes, teman-teman, nggak berhenti-berhenti sama sekali. Jadi akhirnya aku konsultasi lagi ke dokter. Kata dokter kalau bisa dilanjutkan lagi, diteruskan sampai 3 bulan gitu, jadi sisa 2 bulan lagi. Cuman aku mikirnya, aku tipe orangnya tuh sebenarnya nggak sabar ya teman-teman, pengennya tuh cepet, serba cepet. Nah, akhirnya aku balik ke dokter pertama dan aku di USG karena aku pendarahan terus gitu. Akhirnya pas di USG aku itu ada kistanya kiri dan kanan, masing-masing itu 7 cm. Dan di situ aku kaget, teman-teman, kaget banget kok bisa gitu. Rahim aku ada kistanya dari awal pertama sampai pengobatan yang ke dokter aku yang kedua itu nggak ada apa-apanya, hanya PCOS aja divonisnya. Di situ aku bener-bener down juga. Di situ udah itu aku divonis kista. Siapa coba yang mau kayak gitu ya teman-teman? Cuman kan ya udah jalannya. Aku cuman bisa berusaha lagi, aku sabar lagi. Nah setelah itu aku diresepkan obat untuk menghentikan pendarahan aku supaya berhenti. Bayangin aja sebulan aku pendarahan, teman-teman. Di bulan puasa aku nggak bisa puasa, aku nggak bisa sholat Idul Fitri sama sekali. Akhirnya setelah itu aku diresepkan obat dan seminggu kemudian itu benar-benar berhenti mensnya. Gimana aku mau punya anak kalau kayak gini? Aku sempet down, di situ down banget, teman-teman, yang bisa nangis aja tiap sholat gitu. Dan akhirnya aku searching di artikel. Nah akhirnya aku inisiatif buat minum rebusan daun sirsak, teman-teman. Aku minum rebusan daun sirsak pinggir tempat aku tinggal. Di situ ada pohon sirsak, jadi aku pakai daunnya terus aku rebus, karena kan daun sirsak itu mengandung banyak manfaat menurut beberapa penelitian. Nah barangkali daun sirsak ini bisa mengecilkan
kista aku, syukur-syukur bisa menghilangkan kistanya aku gitu, tanpa operasi, tanpa segala macam gitu. Nah, akhirnya setelah aku minum rebusan daun sirsak, kemudian aku USG kembali, akhirnya kista aku itu mengecil, teman-teman. Kiri dan kanan itu cuman sisa 3 cm, masing-masing 3 cm, teman. Jadi, disitu aku alhamdulillah akhirnya kista aku makin mengecil. Dan setelah bulan puasa itu aku mengalami pendarahan, kemudian berhenti, dan kemudian dicek USG, akhirnya ada kista. Akhirnya aku minum rebusan daun sirsak dan akhirnya mengecil. Setelah itu di bulan September akhirnya aku positif hamil, teman-teman. Biasanya aku juga sering telat mens. 7 hari juga aku pernah telat dan akhirnya keluar darah haidnya. Jadi aku mens di tanggal 23, harusnya di bulan September. Dan aku nungguin setelah tanggal 23 itu kan nggak mens-mens. Aku tungguin sampai 3 hari, nggak keluar. Sampai pas 7 hari, akhirnya aku tes pack dan hasilnya aku positif. Di situ aku sama suami aku sujud syukur, alhamdulillah selama ini penantian kita sama Allah itu dikabulkan. Di situ aku seneng banget, teman-teman. Aku gak bisa ngomong apa-apa, kayak kaget aja gitu, kayak kaget, ini mimpi gak sih, bener gak sih. Aku melakukan tes pack di beberapa kali buat mastiin bener gak sih aku ini garis 2, karena aku penasaran. Nah, akhirnya setelah aku membeli beberapa tes pack, ada sekitar 4 atau 5, itu akhirnya positif semua, garis 2 semua, teman-teman. Di situ alhamdulillah, berarti aku tuh nggak ngimpi. Aku tuh nggak ngimpi, teman-teman. Ini tuh nyata, berarti Allah udah ngabulin doa aku gitu. Nah, ini hasil tes pack dari beberapa merek. Alhamdulillah aku positif hamil. Dan setelah itu aku melakukan USG seminggu kemudian, dan akhirnya pas dicek kandunganku itu usianya sudah hampir 7 minggu, teman-teman. Aku juga bingung di mana tolak ukurnya, maksudnya kan padahal aku baru telat 2 minggu, tapi di situ aku udah usia janinnya sekitar 7 minggu, Ini hasil USG pertama aku. Nah, ini usianya 6 minggu 5 hari. Nah, dan ini ada kantung rahimnya, dan di dalamnya ini yang kecil ini itu bakal janinnya. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat. Kalau kalian mau lihat promil aku yang aku lakuin, kalian bisa lihat di video aku sebelumnya. Di situ ada promil yang aku lakuin selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian amalan-amalan doa yang aku lakuin selama promil itu apa aja, kalian bisa lihat di video aku sebelumnya ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video aku ini bermanfaat ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.